Terima kasih untuk ibu yang sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan pemaparan aksi nyata diseminasi budaya positif di SD Negeri Limbong 01. Di sini saya sebagai CGP Angkatan 11 akan memaparkan beberapa materi terkait budaya positif, di mana sebelum saya mulai, saya ingin mengajak ibu-ibu membuat sebuah kesepakatan di forum diseminasi kali ini. Beberapa contoh sudah saya tuliskan di depan, yaitu ada menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, berpakaian yang rapi dan sopan, keempat izin saat hendak keluar kelas, kelima boleh makan dan minum dengan tenang. Barangkali dari Bapak Ibu ingin menambahkan kesepakatan saat kali ini di luar dari yang saya berikan. Ada atau tidak, Ibu-ibu? Cukup? Bisa dilanjut? Oh, tambahin monggo. Ya. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau menambahi dari kesepakatan yang sudah ada, yaitu ketika mau ke kamar mandi atau ke toilet bisa izin terlebih dahulu. Ya. Oh iya, terima kasih nanti kan untuk kesepakatan dari Bu Ani. Untuk yang lain masih ada tambahan? Tidak ya? Oke. Saya lanjutkan. Berarti ini kesepakatan yang kita gunakan di forum diseminasi kali ini. Selanjutnya yaitu tentang materi yang akan saya sampaikan berkaitan budaya positif, di mana budaya positif ini ada 6 poin. Yang pertama ada disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan sekolah atau kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol restitusi, dan enam segitiga restitusi. Nah, rangkaian ini yang akan kita bahas bagaimana langkah awal sampai akhir untuk membuat budaya positif yang baik di SD Negeri Limbong 1. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kira-kira dari ibu-ibu ada yang familiar tidak dari disiplin positif itu? Silakan, ada yang mau memberi tanggapannya? Oke, monggo Bu Husnul. Amin. Terima kasih waktunya Pak Nanda. Menurut saya disiplin positif itu adalah pembiasaan yang baik yang bisa kita lakukan setiap hari di masing-masing kelas. Terima kasih untuk tanggapan. Untuk ibu-ibu yang lain, ada yang mau menambahkan berkaitan disiplin positif yang mungkin punya tanggapan lain di luar dari Bu Husnul sampaikan? Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Disiplin positif menurut saya itu ya tadi sama seperti Bu Husnul adalah pembiasaan yang baik, perilaku yang baik yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, dan itu juga bisa diterapkan kepada anak didik kita di sekolah. Oke, terima kasih, sangat luar biasa tanggapan dari Bu Husnul dan Bu Puput. Oke, kita lanjutkan bahwa disiplin positif ya merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi tanpa adanya suatu paksaan dari apapun. Nah, di dalam disiplin positif
menginginkan kontrol dirinya itu dari dirinya sendiri, bukan dari orang luar ataupun dari suatu adanya peraturan, di mana disiplin positif ini menginginkan motivasi secara internal tumbuh tanpa adanya paksaan, karena biasanya karena ada diminta suatu pujian atau mungkin ada aturan, anak ini baru bersikap disiplin, karena ada disiplin yang benar-benar sesuai dirinya sendiri atau karena takut akan adanya peraturan atau hukuman, atau mungkin yang sering kita lakukan memberi sebuah pujian. Jadi di sini sebenarnya memberikan pujian itu tidak diperbolehkan, karena kita membuat motivasi anak semakin tumbuh, padahal di materi ini kita memberikan pujian itu malah seperti menghilangkan kepercayaan dirinya untuk tumbuh sendiri. Jadi ada iming-iming saya kalau dalam ujian bisa melakukan hal seperti ini. Nah, di sini diharapkan dalam materi yang saya sampaikan, anak itu tidak ada campur tangan dari luar untuk menjadikan dirinya yang disiplin, pure dari dalam dirinya. Itu disiplin positif. Nah, diharapkan dalam disiplin positif ini membuat karakter, di mana kita dalam kurikulum Merdeka punya karakter yang tercermin dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila, entah dari kebiasaan kita bersalaman, berdoa, ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku. Nah, disiplin ini nanti bisa akan tumbuh dengan adanya motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia itu ada bermacam-macam. Sebelum saya sampaikan, ada dari ibu yang punya orang motivasi itu bagaimana? Oh, Bu Gata, ngomong. Baik, terima kasih Pak Nanda atas waktunya. Menurut saya itu motivasi itu sebuah dorongan untuk melakukan sebuah hal yang positif. Jadi memang penting peserta didik itu diberikan motivasi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Gata, sangat luar biasa. Masih ada mau memberikan tanggapan terkait motivasi sesuai versi dari ibu-ibu semua? Bu Isti, oke, monggo. Amin, Bu Isti. Terima kasih waktunya Pak Nanda. Menurut saya motivasi itu memiliki ada dua hal, yaitu dalam diri kita sendiri dan dari orang lain. Dari diri kita sendiri itu biasanya anak-anak itu termotivasi untuk bisa belajar lebih baik lagi. Kalau dari luar itu juga bisa ada dorongan dari teman, keluarga atau siapapun yang menginginkan dirinya agar lebih bisa lagi. Oke, terima kasih. Berarti secara garis besar ibu-ibu DSD ini sudah mengetahui motivasi, ya. Jadi tidak perlu saya menyampaikan secara menyeluruh bahwa motivasi itu memang ada dua bagian, ada yang dari diri sendiri atau internal dan dari luar eksternal. Nah, di sini di materi saya motivasi itu ada 3 perilaku, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak itu dia punya motivasi karena takut atau menghindari supaya tidak terkena hukuman. Berarti ini termasuk motivasi yang diri sendiri atau dari luar, kira-kira itu? Dari diri sendiri, karena dia menghindari akan adanya hukuman, dia tidak mau dirinya sebagai bahan pertontonan di hukuman dan seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dari eksternal atau internal, dari internal eksternal, imbalan dari orang lain, nah, imbalan dari orang lain atau penghargaan dari eksternal. Jadi kita memberikan ke orang lain supaya orang tersebut mendapat motivasi, gitu kan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Nah, ini in atau X, ya. Ini ya X atau in, dirinya sendiri. Yang in, oke.
Ini adalah motivasi. Jadi dari belajar ini kita mengetahui motivasi anak. Ya, nah, dalam motivasi tadi kita akan mencantumkan ke dalam keyakinan kelas. Dari tadi awal kita disiplin, anak ini untuk menumbuhkan jiwa yang disiplin, kemudian diimbui dengan motivasi baik dari diri sendiri maupun orang lain, kita tuangkan di dalam peraturan, keyakinan. Jadi di sini tidak ada kata peraturan, yaitu adalah keyakinan sekolah atau kelas, di mana keyakinan ini merupakan suatu unek-unek dari siswa berupa keinginan atau impian di dalam kelas yang mereka akan wujudkan dalam 1 tahun ke depan. Jadi kesepakatan kelas ini adalah pertama, pilih dari anak yang menuliskan impian kira-kira di kelas ini saya ingin bagaimana, apakah di dalam kelas rasanya yang nyaman, apakah di dalam kelas nanti tempatnya yang bersih. Nah, nanti anak yang akan memberikan semua poin-poin tersebut. Guru hanya memberikan wadah tempat untuk membahas atau mendiskusikan, di mana keyakinan ini harus merupakan kesepakatan antara guru dan murid. Tidak hanya guru saja, karena kalau hanya guru yang mengambil itu jatuhnya bukan keyakinan, yaitu peraturan. Karena namanya peraturan itu tidak boleh biasanya seringnya dilanggar karena anak ini tidak sesuai ini kan peraturan yang saya tidak sukai. Sedangkan kalau keyakinan, anak yang membuat, berarti mau tidak mau dia juga harus bertanggung jawab dalam melaksanakan hal yang sudah diyakini dalam kelas. Nah, ini contoh keyakinan beberapa yang ada. Yang pertama ini yang di kelas 5, yang satu contoh dari internet. Yang kelas 5 ini yang pertama, bertanggung jawab menjalankan tugas piket, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan, saling tolong-menolong, hidup rukun dan teman-teman. Nah, dalam memberikan keyakinan ini harus dengan kalimat yang positif. Tidak boleh kita memberikan kalimat yang biasanya ada dilarang, gitu kan? Sering ada dilarang dengan sampah sembarangan. Nah, karena konotasi dilarang itu tidak boleh diberikan. Membuat tulisan dalam keyakinan itu harus merupakan kalimat yang berunsur positif. Misalkan yang artinya dilarang buang sampah sembarangan, dirubah buanglah sampah pada tempatnya. Itu merupakan keyakinan, karena kalau dilarang itu jatuhnya sebuah peraturan, bukan dari orang tersebut yang membuat. Sedangkan kalau keyakinan adalah orang tersebut ikut aktif dalam membuat. Keyakinan itu adalah nilai atau poin-poin yang akan menentukan atau membuat perilaku dalam kelas kita. Di mana keyakinan ini nanti harus ada kesepakatan antara guru dan kalian semua. Ya, jadi keyakinan ini tidak hanya Pak Guru saja yang mengambil, tetapi kalian yang punya peran penting, kalian yang membuat dan disepakati oleh semua dan guru untuk keyakinan. Nah, diharapkan jika kita mematuhi keyakinan yang sudah kita buat, kita menjadi anak yang perilakunya baik, punya motivasi yang baik pula. Ya, nah, nanti akan Pak Guru bagikan satu anak satu post-it menuliskan satu atau dua secukupnya tentang keyakinan yang kalian inginkan. Kira-kira kalian ingin bagaimana sih kelas 5
dan disepakati oleh kita bersama. Oke, Pak Guru berbukan ya. Satu-satu. Yang sudah dapat bisa menulis. Kemudian setelah bacakan, tempel di kotak kita keyakinan yang akan kita sepakati. Ya, baca. Oke, silakan kita tempelkan. Kemudian, yuk, Mbak Ataya. Yang pertama, menghargai guru. Sepakat tidak? Oke. Menjaga kebersihan. Harus disiplin. Tolong menolong. Tidak mencopet. Kemudian menghormati sama. Tidak ada yang mengejek.
Yuk. Nah, sekarang kita masuk ice breaking dulu. Nah, ice breaking ini adalah harusnya ini berpasangan, ya kan? Bu Ani nanti sementara sendiri dulu. Sekarang Bu Ibu berdiri, kita ice breaking sebentar. Ya, karena ini niatnya berpasangan ini ya. Ice breakingnya ada selembar kertas sudah saya siapkan. Jenengan pegang pakai tangan kanan, tangan kiri aja, tangan kiri. Berhadapan, saling berhadapan. Nah, nanti instruksinya hanya ada 3 kata. Ada tangkap, ada tangan, dan ada tangga. Tangan, tangkap, tangga. Jika saya menginstruksikan tangkap, maka ibu-ibu harus ambil kertas milik teman di depannya, ya, dan jenengan harus yang punya kertas hindar, jangan sampai keambil. Iya. Nah, kalau saya bilang tangan, jenengan harus pegang tangan sendiri yang pegang kertas, ya. Kemudian kalau bilang tangga, pegang kaki, ya kan? Nah, kita coba, ya kan? Hitungannya cepat, ya. Tangan, ya. Oke. Kembali lepas dulu, oke. Siap. Tangkap. Yo, butuh konsentrasi, oke. Kasihkan lagi. 1, 2, 3, tangan. Oke, lepas. Tangga. Tangga, oke. Siapkan tangan. 1, 2, 3, tangga. Kebiasaan menghafal ini. Ini belum diambil, habis ini pasti akan ditangkap. Nah, itu ice breaking kita kali ini. Nanti bisa digunakan untuk anak-anak karena ini sangat menarik untuk anak-anak, terutama anak kelas 3. Baik, terima kasih untuk ice breaking. Semoga kegiatan kita selanjutnya bisa lebih fresh lagi. Kita lanjut untuk poin yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan mereka. Nah, selain itu kebutuhan dasar manusia itu ada 5 poin atau di dalam teorinya. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini ada studi kasus, yaitu Ibu Zulaiha, guru kelas 5, sedang kebingungan menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaiha, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, kira-kira menurut Ibu, jika ada kasus yang seperti ini, menurut Ibu bagaimana? Kita tidak bisa menyalahkan hanya dari satu pihak. Kita juga tidak tahu alasan Tommy melakukan itu karena apa. Nah, di dalam studi kasus ini kita harus tahu berpoin-poin. Kira-kira Tommy itu punya alasan apa kok bisa melakukan
hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa alasan dari Tommy melakukan perbuatan tersebut. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siangnya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi alasan pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup Tommy yang tidak membawa bekal makan siangnya, sehingga dia meminta bekal milik teman-temannya. Kemudian alasan yang kedua yaitu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melakukan tindakannya itu, para gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini Tommy kekurangan kasih sayang dari keluarganya, sehingga dia mencari sebuah semacam pengalaman atau adanya dirinya di dalam keluarga dengan cara dia mencari sebuah semacam kayak kesalahan supaya apa, orang tuanya dia peduli karena anaknya yang sedang melakukan kesalahan. Nah, di sini dia kekurangan akannya kasih sayang terutama di pihak keluarganya, sehingga dia bagaimana cara untuk mencari perhatian, entah itu caranya benar maupun salah. Di sini Tommy mungkin salah satunya alasannya dia mengambil makanan milik teman-temannya supaya dia mendapat perhatian, itu yang begitu. Nah, alasan ketiga karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Di bagian ini, Tommy ingin memperlihatkan bahwa dia punya kuasa di lingkungannya, sehingga karena dia berani dan ditakuti, maka dia melakukan hal tersebut, yaitu tadi mengambil bekal makanan milik temannya. Kemudian alasan yang terakhir itu, jadi walaupun satu hal kesalahan, kita bisa mencari tahu beberapa alasan kemungkinan yang terjadi. Ya, nah yang keempat itu karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasannya. Jadi dia merasa bosan, dia ingin bebas dan ingin merasakan hal-hal yang belum dia rasakan. Contohnya makanan yang dia bawa dari rumah, ibunya hanya terus itu saja membuat menu makanan tanpa melihat apa yang Tommy inginkan, sehingga kebebasan yang Tommy dapatkan itu kurang. Nah, dari kasus tadi kita harus bisa mengetahui posisi kontrol yang restitusi. Nah, posisi kontrol restitusi itu secara teori ada 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan kelima, guru sebagai manajer. Ini secara teori ada 5 posisi kontrol restitusi yang ada dalam materi ini. Nah, selanjutnya, di sini ada tabel tentang restitusi, bagaimana kita bisa membedakan cara penanganan dari hukuman, pembuat masalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, kira-kira pada posisi guru kita sebagai penghukum, dia akan menunjuk dan akan menyakiti. Kalau kamu tidak melakukannya, awas, ya, rasakan.
murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, ya. Jadi di sini guru langsung menghukum tanpa melihat sebuah kesalahan atau mencari tahu alasan dari dia melakukan kesalahan tersebut. Kemudian membuat rasa bersalah. Di sini biasanya guru itu akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Nah, di sini guru hanya memberikan semacam nasihat kepada siswanya, tetapi hanya dalam konteks ceramah saja. Dia memberitahu hanya sebatas omongan saja tanpa adanya sebuah eksekusi. Nah, sedangkan untuk teman ini kita mengajak sebuah siswa dan guru itu punya sifat friendly, yaitu ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah kamu. Ya, jadi saat kita mengajak ngobrol terhadap siswa, kita mengumpamakan siswa ini adalah teman kita, walaupun statusnya siswa dan guru, tetapi saat kita menyampaikan di segitiga restitusi guru sebagai teman, kita menganggapnya bahwa guru ini adalah teman kita sepantaran. Kemudian pemantau, jadi pemantau itu dia yang melihat, dia akan menanyakan, dia akan mengchecklist, kira-kira kamu sebenarnya apa yang kamu lakukan. Dia hanya menanyakan dan murid akan menjawab. Kemudian kalau manajer itu mirip seperti berbuat rasa bersalah dengan berceramah, tetapi lebih halus. Kemudian caranya seperti kepada teman. Dan kalau pemantau tadi kita hanya mencatat, tetapi kalau manajer itu bisa dua arah. Kita tanya apa yang dia tahu, itu tabelnya. Selanjutnya posisi kontrol. Di antara kalimat tadi, dari poin yang pertama sampai kelima, posisi kontrol tersebut sebaiknya sang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Mengapa? Karena di posisi manajer tersebut kita mengetahui, kita bertanya dulu dari awal sampai mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Karena caranya juga halus, caranya juga enak, itu. Nah, yang terakhir segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu ada tahapan, ada 3 tahapan, namanya juga 3. Nah, mungkin di sini segitiga restitusi merupakan bahasa yang masih asing bagi ibu-ibu ya, karena ini pun juga termasuk saya baru mengetahui karena belajar di materi ini, di mana tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 bagian. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Berbuat salah, ya, ini merupakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kita gunakan untuk menstabilkan identitas. Nah, contoh kalimat yang digunakan, yang pertama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir,
Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini tadi contoh beberapa kalimat yang mengandung unsur menstabilkan identitasnya. Ya, kemudian poin yang kedua yaitu validitas tindakan yang salah. Nah, validitas tindakan yang salah ini merupakan tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengetahui kebutuhan murid atau anak. Nah, dalam validasi tindakan yang salah itu ada juga kalimat cara kita menyampaikan ke anak. Kalau tadi identitas juga ada contoh kalimat, juga ada yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu. Yang ketiga, kamu boleh tetap berusaha menjadi sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Keempat, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengukur. Nah, itu contoh ibu-ibu, tapi tidak harus berpatokan ini. Ini hanya beberapa contoh yang mungkin ibu-ibu bisa gunakan untuk melakukan sebagai restitusi, yaitu bagian validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan. Nah, dalam hal ini juga ada cara-cara kita bertanya kepada murid bagaimana cara kalimat yang tepat sesuai segitiga restitusi. Nah, di sini ada contoh 5 kalimat. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ya, bagaimana ini tentang keyakinan yang pernah dibuat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu mimpi di kelas sesuai keinginan anak. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati dengan kelas ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan yang terakhir, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi yang seperti apa? Nah, ini contoh bagian segitiga restitusi yang akhir dari mengenal identitas, kemudian sebagai tadi yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga sebagai menanyakan keyakinan. Nah, tadi dari awal sampai akhir saya bisa mengulasnya. Budaya positif di kita atau BSD itu ada tahapan-tahapannya, dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan karena segitiga restitusi, di mana dengan adanya bagian-bagian ini diharapkan budaya positif di lingkungan SD kita bisa terwujud. Ya. Nah, sebelum saya akhiri, ini ada contoh video dari penanganan kasus menggunakan konsep segitiga restitusi.
Ada apa ini kok rame mainan sepeda? Kenapa ini sini? Kenapa nangis? Jen, kenapa? Gini sama Betty bagaimana? Apa kamu? Ngaji kamu? Bener? Betul? Oke, duduk, ayo sini. Ambil kursi juga. Duduk. Apa yang tidak? Betul, kalian membuli apa aja dengan cara menulis kotak tulis. Apa kalian menyenangkan tersebut? Menyenangkan? Aku tahu dengan melihat sekalian sambil senyum, sambil ketawa, kalian melakukan tersebut. Tapi kalian tahu hal yang lakukan itu lagi bisa menjadi orang lain. Apakah yang juga kalau kalian mengalami yang kita pun bisa masuk ke sebuah masalah. Sedangkan tahu kita punya keyakinan, ya, punya tidak keyakinan kelas kita. Apa? Kita saling ngecek. Kita sama-sama ngecek, apalagi Mas Budi. Saling menghormati teman, ya. Nah, di kelas nggak boleh ngecek, saling menghormati. Salah satu keyakinan buat kita seperti bersama. Keyakinan Hidup rukun. hidup rukun. Ya. Bully benar tidak? Ya. Kita pernah kan berposter bully? Benar. Artinya kita berposter bully itu apa? Kita jangan sampai melakukan bully. Jangan sampai kita berposter malah kita yang kalian melakukan bully. Itu harus berbalik. Perbuatan yang bisa ditiru tidak bisa digunakan tidak. Ya, aku tahu namanya manusia pasti tidak lepas dari sebuah kesalahan. Maklum. Tapi yang aku inginkan namanya manusia punya kesalahan harus bisa bagaimana dia memperbaiki diri. Terutama tidak boleh mengulanginya. Mau mengulangi tidak? Tapi kegiatan yang lain. Mau tidak? Tidak ya. Nah, kalau kita mau mengulangi, sekarang apa yang akan kalian lakukan? Benar, nama pada saya. Benar ya. Betul ya, minta maaf. Sama orang tinggal ini saja atau juga ini saja. Betul, minta maaf. Lain kali kalau jam istirahat itu lakukan dengan hal yang positif. Misal kalau bermain boleh, tapi bermainnya di luar kelas. Kalau di dalam kelas, bagusnya tak membaca buku, baca. Ada tidak baca di kelas kita? Ada. Manfaatkan buku, pelajaran membaca. Kalau positif, kalau merasa bosan dalam kelas membaca, boleh ke perpus. Di perpus banyak sekali bukunya. Itu ya, kita jangan mengulang lagi. Terima kasih. Dirga, Bapak tadi mendengar laporan dari Ariana kalau nilai ulang kamu kemarin hasil dari mencontek, apakah benar? Tidak Pak, Ariana mungkin cuma menuduh saya. Apa benar Ariana cuma menuduh kamu? Iya Pak. Dirga, ada informasi yang kamu tambahkan? Saya tidak bermaksud melakukan perbuatan mencontek Pak, namun saya melakukan itu karena terpaksa karena saya tidak belajar. Kamu tahu juga kamu berada dalam masalah sekarang. Iya Pak. Baiklah, di sini Bapak jangan mencari siapa yang salah.
kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Pasti kamu senang ada yang bagus. Iya Pak. Ya, Bapak bisa melihat kamu senang mendapatkan yang bagus. Tetapi apa yang kamu lakukan merugikan orang lain dan diri sendiri sehingga mendapat masalah. Iya Pak. Sekarang kita bicara tentang keyakinan. Masih ingatkah kamu apa keyakinan dari kelas kita? Kita harus bersikap jujur Pak. Nah, kamu ingat. Nah, sekarang kita kembali ketika kamu melakukan perbuatan yang sudah. Apakah perbuatan yang kamu lakukan itu berbuat yang jujur? Tidak jujur Pak. Oke, tapi kamu mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara yang mendapatkan rasa senang dalam keluarga tanpa menekan orang lain dan dirimu sendiri. Bagaimana menurutmu? Iya Pak. Nah, sekarang mari kita lakukan selalu memindahkan keyakinan kelas kita. Besok sebelum ulangan kamu harus belajar akan mendapat nilai yang baik dan kamu bisa berlaku yang baik. Oke. Enggak Pak. Oke, terima kasih Ibu untuk pemaparan saya tadi dari yang disiplin sampai yang terakhir segitiga restitusi. Untuk sebelum saya mengakhiri pemaparan, mungkin ada tanggapan atau tanya jawab dari ibu-ibu berkaitan tentang materi yang saya sampaikan. Monggo. Oke, Bu Puput. Sebelumnya terima kasih Pak Nanda untuk waktunya. Untuk pertanyaan dalam pembuatan kesepakatan kelas Pak, sekarang ini kan tadi kan katanya harus menggunakan kata-kata yang bermakna positif. Sedangkan sekarang ini kan kebanyakan anak-anak juga bilangnya tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jadi tidak semua kata-kata itu yang positif, ada juga yang kata-kata negatif seperti itu. Apakah memang harus juga menggunakan kata-kata yang positif dan alasannya apa? Jadi, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Saya tanggapi dulu terkait ini tadi. Mengapa kok membuat keyakinan itu harus menggunakan kalimat positif? Sekarang saya bilang seperti ini. Tolong jangan bayangkan gajah. Kira-kira jenengan bayang gajah tidak? Loh, pada saya bilang jangan bayangkan. Nah, otomatis langsung terus lihat gajah. Pada saya bilang tolong jangan bayangkan gajah. Artinya apa? Omongan yang positif itu masuk dalam psikis anak, pikiran anak. Nah, dari hal yang kecil, kebiasaan yang kita buat kalimat-kalimat yang positif itu kita mengharapkan bahwa anak tersebut bisa melakukan hal yang dia inginkan. Karena kadang ada anak bosan jangan buka kotak tersebut, dia tidak ingin tahu ada apa sih dalam kotaknya, dia rasa penasaran, ya kan? Makanya kadang saya bilang peraturan dibuat untuk dilanggar, ya kan? Karena apa? Dia rasa ingin tahunya. Tapi kalau kita buat dengan bahasa yang positif, dia akan malah kelihatan dia akan melakukan hal tersebut. Kayak tadi dilarang buang sampah, dia buang sampah. Buang sampah pada tempatnya, dia buang sampah tempatnya. Jadi hal yang diharapkan itu merupakan konotasi hal yang positif. Mengapa membuat keyakinan ini diminta menggunakan kalimat positif? Terus biasa diharapkan kalau saya bingung, saya sudah punya poin-poinnya, tapi bingung untuk membuat kalimat ini berupa kalimat positif. Bingung redaksinya. Nah, kalau bingung jangan dicatat dulu, disimpan dulu. Kita punya rekan guru, kita kolaborasi. Mungkin kita punya kayak guru yang pandai dalam berbahasa, kita diskusikan. Artinya apa? Kita jangan menutup kemungkinan kecil hal yang ini kayaknya susah dibuat, kalau positifnya kita hilangkan, jangan. Tapi kita tampung, kita simpan, kita diskusikan dengan guru yang lain. Mungkin punya guru-guru yang kelas SMP atau apa yang punya guru khusus maka bahasa Indonesia, kita bisa diskusikan. Artinya kita jangan sampai menghilangkan poin-poin yang sekiranya itu akan berdampak bagus untuk anak. Yang karena keyakinan tadi itu diminta anak itu yang melakukan perbuatan yang positif. Biasanya kan kalau yang dilarang melakukan hal yang tidak
inginkan. Makanya kita ubah mindset kita berubah pola pikir kita. Kayak tadi, saya tidak menunjukkan untuk berpikir gadget, membayangkan gadget, tapi malah dibayangkan. Karena itu pola pikir psikis kita untuk merubah kebiasaan yang tadinya kita melarang, kita rubah menjadi hal yang boleh dengan konteks yang positif. Itu menurut saya. Oke, ada yang mungkin menambahkan atau tanggapan atau pertanyaan lagi? Oke, monggo Bu Ani. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau tanyakan bagaimana cara menerapkan keyakinan kelas bisa berlanjut dan sadar untuk seterusnya, tidak hanya ini anak hanya di kelas ini, di kelas tidak lagi. Menyadarkan anak-anak supaya kesadaran untuk keyakinan terus berlanjut sampai seterusnya dan seterusnya. Oke, terima kasih Bu Ani. Oke. Bagaimana kita syukur kebudayaan di kelas sebelumnya bisa berlanjut di kelas selanjutnya gitu ya. Nah, tadi saya menjelaskan keyakinan itu yang membuat dari siapa sih pertama? Siswa atau gurunya? Dari siswa. Kemudian keyakinan itu akan yang melaksanakan siapa? Siswanya. Nah, saya mengharapkan dengan adanya anak yang ikut adil dalam menulis atau memberikan masukan sesuai dirinya sendiri, karena keyakinan itu adalah hal yang akan dia lakukan. Saya ingin anak yang dia menulis, dia sudah menulis sesuai versinya, bahkan sudah kita diskusikan bersama dengan anak tersebut, ya kan? Sehingga anak itu ikut adil dalam membuat keyakinan, dan mereka juga ikut adil dalam melaksanakan, sehingga dia punya rasa tanggung jawab dari apa? Dari apa yang dia sudah inginkan. Kan dari awal membuat keyakinan itu adalah impian kelas yang kalian atau siswa-siswa inginkan. Nah, kalau impian yang kalian inginkan aja langgar, bagaimana yang lain? Maka saya ingat, karena dia mempunyai impian, maka dia akan bisa melanjutkan, karena dia punya dia yang melakukan kegiatan dari awal sampai akhir. Makanya kecuali kalau orang lain menyuruh, ayo Bu Puput diperhatikan ya. Nah, misalkan berarti kan saya yang menuntut, itu kan, bukan dari guru, dari siswanya. Misalnya Bu Puput sebagai siswa, ya kan. Nah, tapi kalau ada keterangan saling menghormati, mendengarkan guru sama menjelaskan, itu anak yang meminta sendiri. Berarti anak itu harus bisa bertanggung jawab, terutama memberikan mimpi yang dia inginkan. Artinya kalau dia punya mimpi, bagaimana cara untuk melaksanakannya? Karena keyakinan ini adalah mimpi anak di dalam kelas dalam 1 tahun tersebut. Itu menurut saya. Oke, masih ada lagi? Sudah cukup? Sebenarnya waktunya sangat lama sekali ini dalam berdiskusi. Oke, sebelum saya akhiri, saya mau berterima kasih kepada Ibu yang sudah melonggarkan waktunya, yang sudah memberikan kelegaan tenaganya dalam kegiatan saya kali ini. Ya, selebihnya saya terima kasih. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.